every time we've no control. If the sky is blinking wide, if the ground is Definisi dan fungsi pajak. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang pertama, budgeter, artinya sebagai sumber pendapatan atau keuangan negara. Dan yang kedua, fungsi mengatur atau non-budgeter, yang artinya pemerintah ikut adil dalam mengatur pendapatan negara. Pemungutan pajak, yang pertama syarat keadilan. Adil dalam hal perundang-undangan dan adil dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak. Yang kedua, syarat yuridis. Diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya. Yang ketiga, syarat ekonomis. Berarti tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Yang keempat, syarat finansial. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Dan yang terakhir, syarat sederhana. Mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teori yang mendukung pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyatnya didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Artinya, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, teori asuransi. Diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. Yang ketiga, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga negara yang baik. Yang keempat, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dan yang terakhir, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Dalam hal ini, memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Kedudukan hukum pajak. Seperti yang kita ketahui, hukum terbagi menjadi dua, hukum publik dan hukum perdata. Nah, hukum pajak termasuk ke dalam bagian dari ataupun salah satu bagian dari hukum publik, yang dimana hukum publik sendiri berarti mengatur hubungan antara pemerintah dan juga rakyat. Ada ketentuan yang menerangkan bahwa peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum, dan jika suatu peraturan itu belum diatur di dalam peraturan khusus, maka barulah berlaku peraturan umum. Dan dalam hal ini, hukum pajak itu adalah peraturan khusus, dan peraturan umumnya adalah hukum publik, hukum perdata, maupun hukum-hukum lainnya. Jenis hukum pajak. Yang pertama, ada hukum pajak material, dan yang kedua, ada hukum pajak formil. Pajak material memuat diantaranya hal-hal umum mengenai pajak itu sendiri. Contohnya objek pajaknya, subjek pajaknya, tarif pajak, hingga timbul dan hapusnya utang pajak.
Hukum pajak formil itu mengatur ataupun memuat antara lain tata cara melaksanakan hukum pajak material menjadi nyata. Contohnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengelompokan pajak. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua. Pajak langsung, bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan, contohnya PPh atau pajak penghasilan. dan pajak tidak langsung. Bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen, contohnya PPN, bea materai, dan bea balik nama. Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua. Ada subjektif, Memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan kebesaran pajak, contohnya PPh orang pribadi, dan objektif. yang berfokus pada apa yang dikenai pajak selama terjadi transaksi atau ada objek yang menjadi dasar pengenaan, maka pajak akan dikenakan tanpa melihat siapa pembayarnya, contohnya PPN dan PPNBM. Tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak ada tiga, yaitu stelsel nyata, yang dimana pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata dan pemungutan dilakukan di akhir tahun. anggapan, Stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. dan campuran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan nyata atau sebenarnya. Asas terbagi menjadi tiga. Ada asas sumber, Pajak hanya atas penghasilan bersumber dari Indonesia, seperti gaji lokal dan usaha di sini, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. asas domisili, Pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, termasuk luar negeri, berlaku untuk WNI atau WNA, tinggal lebih dari 183 hari atau 12 bulan, atau berniat tinggal tetap di Indonesia. dan asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu self-assessment, Wajib pajak atau WP sendiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Berlaku luas untuk PPh, PPN, dan PBB, mendorong kepatuhan sukarela. official assessment, Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. dan withholding tax. Pihak ketiga atau pemotong pajak memungut dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak seperti PPh pasal 21 atau gaji atau pasal 23 atau dividen, efektif untuk kontrol secara langsung. Pengertian utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sesuai peraturan perpajakan. Pajak yang terutang berarti pajak yang wajib dibayar pada suatu masa atau tahun pajak. Timbulnya utang pajak terdiri dari dua jalan. Yang pertama, itu ajaran material, Yaitu ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul otomatis karena undang-undang saat syarat subjektif dan objektif terpenuhi tanpa menunggu SKP dan berlaku untuk pajak langsung. yang kedua, itu ajaran formal. Menyatakan bahwa utang pajak baru timbul setelah diterbitkannya SKP dan diterapkan terutama pada pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB.
hapusnya utang pajak. Yang pertama, itu ada pembayaran pajak. Yang kedua, ada kompensasi. Yang ketiga, pembebasan pajak. Yang keempat, ada kadaluarsa pajak. Yang kelima, ada penghapusan pajak. Peradilan hukum pajak. Peradilan hukum pajak itu ada dua. Yang pertama, hukum administrasi berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Contoh, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan apa. Yang kedua, itu hukum pidana. Kaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Upaya hukum pajak itu ada dua. Yang pertama, itu keberatan. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Yang kedua, itu banding. Adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat dijatuhkan banding berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Lalu, peradilan pajak. Banding dan gugatan atas sengketa pajak diselesaikan melalui pengadilan pajak. Yang kedua, pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara sebagai pengadilan khusus di bidang perpajakan. Yang ketiga, memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus. Yang keempat, sengketa yang diperiksa meliputi sengketa atas keputusan keberatan atau banding. Yang kedua, sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau gugatan. Yang kelima, ada putusan pengadilan pajak bersifat tingkat pertama dan terakhir, sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan aparat pajak. Putusan peradilan itu yang pertama ada menolak, yang kedua ada menambahkan pajak, yang kelima itu membetulkan hitungan atau salah tulisan, yang keenam itu ada menolak. Yang dimaksud isu kontemporer pajak sebagai berikut. Isu kontemporer pajak. Isu kontemporer pajak adalah kebijakan perpajakan yang muncul untuk menyesuaikan sistem pajak dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan globalisasi. Jenis tarif pajak yang pertama itu ada tarif proporsional, yang kedua ada tarif tetap, yang ketiga itu ada tarif degresif, yang keempat itu ada tarif progresif. Ada satu hal yang harus kalian tahu lagi, yaitu tax amnesty. Yang pertama, Pajak dari pemerintah. Yang kedua, diberikan keringanan atau penghapusan pokok pajak. Yang ketiga, ada tarif lebih rendah dari tarif normal. Yang keempat, ada penghapusan sanksi administrasi dan pidana pajak. Yang kelima, tujuan utama meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengertian tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan sama dengan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Wajib pajak WP PPh 21 adalah Orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dan atas penghasilan tersebut dipotong PPh pasal 21 oleh pihak pemotong pajak. pajak daerah.
Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagaimana sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedudukan hukum pajak. Jenis pajak daerah dibedakan menjadi dua. Ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contohnya ada seperti ini. Nah, ini salah satu kebijakan atau peraturan pajak daerah yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ataupun badan usaha. Ciri-ciri pajak daerah: mendapatkan imbalan secara langsung, dipungut oleh pemerintah daerah, serta sistem pemungutannya bersifat official assessment system. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan sisanya sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Fungsi retribusi daerah: yang pertama, ada fungsi pendapatan atau revenue function. Yang kedua, ada fungsi pengaturan. Dan yang ketiga, ada fungsi pelayanan. Retribusi daerah: yang pertama, ada retribusi jasa umum. Yang kedua, ada retribusi jasa usaha. Dan yang ketiga, ada retribusi perizinan tertentu. Bentuk dan struktur retribusi daerah: ada tarif tetap, tarif proporsional, tarif berdasarkan golongan pengguna, dan tarif berdasarkan ukuran atau luas. Objek retribusi daerah sama dengan 3 jenis retribusi daerah tadi. Yang pertama, ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Subjek retribusi daerah: yang pertama, ada orang pribadi, dan yang kedua, ada badan. Sanksi ataupun denda keterlambatan membayar retribusi daerah: yang pertama, ada denda administrasi. Yang kedua, ada sanksi penutupan layanan. Dan yang ketiga, ada sanksi penundaan ataupun pembatalan pemberian izin. Tujuan pemberian sanksi ataupun denda tersebut diantaranya: yang pertama, untuk menegakkan kepatuhan. Dan yang kedua, untuk menghindari adanya piutang retribusi daerah yang menumpuk.